Orang ini cukup menarik. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan berterima kasih padamu jika dia tahu kau menggunakan Dark Plunder untuk mencuri Heavenly Dao Suppression, Heavenly Dao Body Protection, Heavenly Dao Body Movement, dan Formless Spear Movement miliknya. Dandan berjalan mendekati Chu Feng dan berkata sambil menyeringai. Tentu saja, hanya Chu Feng yang bisa mendengarnya. Bagaimana kabar nenek? Dandan dan Song Yun memandang nenek Chu Feng secara bersamaan. Pada saat ini, nenek Chu Feng masih koma. Sudah agak stabil, tapi kalau mau pulih, saya khawatir harus cari cara lain. Chu Feng menatap neneknya dengan kesedihan di matanya. Setelah menjalani perawatan ini, ia menyadari bahwa neneknya tidak hanya gila, tetapi juga pasti menderita siksaan mental dari waktu ke waktu. Nenek saya menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan. Formasi penyembuhan klanku tidak berpengaruh. Ye Xiancheng terkejut. Suara desisan. Pada saat ini, Chu Feng mengayunkan lengan bajunya, dan sesosok tubuh yang tidak sadarkan diri terlempar keluar. Itu adalah tuan muda ke-9 yang sebelumnya dikendalikan oleh Chu Feng. Sebelumnya, dia dikendalikan oleh formasiku dan pingsan karena kesadarannya yang lemah, tetapi dia tidak terluka parah. Chu Feng menjelaskan. Kakak Chu, ibuku baru saja pergi. Aku khawatir dia pergi untuk mengaktifkan formasi leluhur klanku. Orang tuaku sangat keras kepala. Alasan aku bisa menjadi pemimpin klan hanyalah karena mereka ingin melatihku. Namun klan abadi ialah yang memiliki keputusan akhir. Meskipun kau pernah membawa pergi nenekmu sebelumnya, aku tahu kau punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi justru karena kau membawa pergi nenekmu terakhir kali, klanku pun menyadari betapa berkuasanya dirimu. Kali ini, aku khawatir dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mengaktifkan formasi leluhur. Ketika formasi besar klan abadi kita diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya akan luar biasa. Jadi, kau bisa menyandera aku. Aku ada di tanganmu. Mereka kemungkinan besar tidak akan menyakitimu dan akan membiarkanmu pergi. Ye Xiancheng berbicara kepada Chu Feng secara rahasia. Saudara Ye, terima kasih banyak. Chu Feng awalnya bermaksud seperti ini. Bagaimanapun, Chu Feng tidak ingin Dandan bertarung melawan formasi leluhur dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tetapi Chu Feng yang mengatakannya sendiri dan Ye Xiancheng yang mengemukakannya atas inisiatifnya sendiri adalah dua hal yang sangat berbeda. Ye Xiancheng tersenyum dan langsung menatap Song Yun, penatua kecing, apakah kamu masih tidak mau memberitahuku nama aslimu? Song Yun, kata Song Yun. Nama yang bagus. Ye Xiancheng mengangguk, lalu menatap Dandan, Nona, siapa namamu? Dandan mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ye Xiancheng tidak merasa malu, tetapi malah tersenyum dan berkata, punyalah kepribadian, semua wanita cantik punya kepribadian, dan wanita yang paling cantik seharusnya lebih punya kepribadian. Pada saat ini, Chu Feng, Song Yun, dan Ye Xiancheng semuanya menatap ke langit pada saat yang sama. Pada saat yang sama, ayah Ye Xiancheng dan semua anggota klan abadi keluarga Ye juga melihat ke langit. Itu adalah arah makam kuno. Di langit malam, pemandangan makam kuno menjadi semakin jelas, dan ada perubahan baru. Aliran cahaya aneh terus-menerus dilepaskan dari makam kuno. Pada saat ini, pemandangan makam kuno bahkan lebih makmur daripada pemandangan di zaman para dewa. Apa-apaan ini? Ye Xiancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat ini, Nenek Chu Feng tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Nenek, Chu Feng melangkah maju untuk memanggil, tetapi Nenek Chu Feng telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar aula, di atas kapal perang. Nenek Chu Feng yang berdiri di kehampaan juga mengalihkan pandangannya ke arah makam kuno. Matanya dalam, namun memancarkan kekuatan tertentu. Bahkan orang luar pun dapat merasakan bahwa Nenek Chu Feng menggunakan beberapa cara untuk mengamati perubahan di makam kuno itu. Tangkap dia! Tiba-tiba seseorang berteriak. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang ke arah Nenek Chu Feng dari segala arah. Mereka adalah para tetua klan abadi Ye. Mereka tahu betul betapa pentingnya Nenek Chu Feng bagi Chu Feng, dan mereka ingin menangkap Nenek Chu Feng untuk mengancam Chu Feng.
Ledakan. Namun yang mereka lihat hanyalah bola api yang menyapu area di sekitar nenek Chu Feng, dan sensasi terbakar menembus langit dan bumi. Sebelum orang-orang itu bahkan mendekati api, mereka menguap oleh gelombang panas, berubah menjadi abu, dan binasa. Jangan bertindak gegabah. Melihat kejadian ini, ayah Ye Xiancheng pun segera berbicara untuk menghentikan mereka, dan di saat yang sama berteriak dengan marah, siapa yang menyuruh kalian melakukannya? Sebenarnya, jika dia tidak menghalangi mereka, orang-orang keluarga Ye tidak akan berani bertindak gegabah. Meskipun apinya hanya sesaat, semua orang merasakan napas kematian darinya. Chu Feng. Dandan menatap Chu Feng, kemarahan membuncah di matanya. Karena orang-orang dari keluarga Ye mengambil tindakan terlebih dahulu, Dandan juga berencana untuk mengambil tindakan. Mereka seharusnya tidak dapat melakukan apapun pada nenek. Dibandingkan dengan Dandan, Chu Feng relatif tenang. Bukannya dia tidak khawatir dengan keselamatan neneknya, tetapi dia agak yakin dengan kekuatan neneknya. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di seluruh bumi. Seketika, bayangan besar setinggi puluhan ribu meter perlahan muncul dari segala arah. Bayangan emas itu tampak seperti patung dan tampak nyata. Masing-masing dari mereka bersifat halus dan mengandung kekuatan besar. Yang paling menakutkan adalah ukuran mereka masih terus membesar, dan pada akhirnya mereka akan meninggalkan dunia ini dan mengelilingi seluruh dunia. Itu adalah formasi leluhur. Ibu saya benar-benar menghabiskan semua harta yang dapat membangkitkan formasi leluhur dan membangkitkan semua kekuatan formasi leluhur klan kami. Ye Xiancheng mengerutkan kening. Namun ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Kekuatan formasi leluhur ini memang sangat kuat, melampaui Dewa Langit tingkat 4. Namun Chu Feng menatap neneknya dan mendapati bahwa setelah dia berhadapan dengan orang-orang dari keluarga Ye yang ingin menangkapnya, dia tidak melakukan gerakan apapun lagi dan tatapan matanya selalu tertuju ke arah makam kuno. Ekspresi tenang dan kalem itu bukan semata-mata karena kesadarannya yang tidak normal. Ketenangannya datang dari kekuatannya. Sudah sampai tingkat mana kultivasi nenek? Chu Feng juga sangat penasaran tentang kultivasi neneknya dan tingkat apa yang telah dia capai. Karena bahkan ketika neneknya menyerang, api itu memperlihatkan kekuatan yang merusak, tetapi tingkat kultivasinya masih belum terekspos. Ini cukup membuktikan bahwa neneknya sangat berkuasa. Rakyatku, dengarkan perintahku, tangkap orang ini hidup-hidup. Pada saat ini, Ibu Ye Xiancheng muncul tinggi di langit. Dia memegang panah perintah di tangannya. Cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya persis sama dengan aura ratusan bayangan emas yang menghalangi dunia ini. Melihat hal ini, ayah Ye Xiancheng juga menunjukkan anak panah perintahnya. Saat anak panah perintah itu ditunjukkan, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Dia terbang ke udara dan datang ke sisi Ibu Ye Xiancheng. Gunakan semuanya, jangan ada yang tersisa. Bisik ayah Ye Xiancheng. Xiancheng sedang kebingungan, kita tidak boleh bingung. Kita tidak bisa membiarkan Chu Feng pergi, kata Ibu Ye Xiancheng. Ayah, Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah membuat kesepakatan dengan Chu Feng. Selama dia mengalahkanku, aku akan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Dengan melakukan ini, bukankah tindakanmu membuatku menjadi orang yang tidak menepati janji? Kata Ye Xiancheng di aula. Xiancheng, kamu telah mewarisi warisan abadi klan kita, dan para leluhur akan melindungimu. Sekalipun Chu Feng punya trik lain, dia tidak akan bisa menyakitimu. Kau bertarung dengan Chu Feng tanpa menggunakan kekuatan leluhurmu. Kau ingin bersaing dengan Chu Feng dengan kemampuanmu sendiri. Aku bisa mengerti itu. Tetapi jika kamu ditangkap oleh Chu Feng nanti, aku akan berpikir bahwa kamu sengaja tidak menggunakan kekuatan leluhurmu dan sengaja bertindak bersama Chu Feng. Jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hidup atau matimu. Kata Ibu Ye Xiancheng. Ibu, kamu. Ye Xiancheng sangat tidak berdaya, dia tidak menyangka bahwa rencananya dengan Chu Feng akan diketahui oleh ibunya. Bab 6367. Xiancheng, Chu Feng ini memiliki cara yang luar biasa dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa.
Tampaknya rumor itu benar. Dia benar-benar telah memperoleh kekuatan asal-muasal Meridian. Asal-usul denyut nadi adalah kekuatan legendaris. Jika klan kita memperolehnya, kita akan melampaui leluhur kita dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena masa depan klan kita dipertaruhkan, aku pasti tidak akan mentolerir amarahmu lagi. Chu Feng ini harus ditangkap. Ye Xiancheng berkata pada ibunya. Pada saat ini, semua anggota klan abadi keluarga Ye yang hadir mengeluarkan panah perintah. Saat cahaya keemasan muncul di sekitar mereka, ratusan hantu besar yang menghalangi dunia menjadi semakin kuat. Mereka tampaknya telah memperoleh kekuatan formasi leluhur, tetapi sebenarnya mereka juga mengaktifkan formasi leluhur. Didorong oleh anggota elit seluruh klan, tidak hanya aura hantu besar itu menjadi lebih kuat, bentuk mereka juga berubah secara signifikan. Sepasang mata besar, seterang hari esok, tampak penuh kehidupan, dan pada saat yang sama melihat ke arah kapal perang. Hanya tatapan itu saja membuat Chu Feng kesulitan bernafas. Itu bukan tatapan biasa, itu seperti penghakiman Tuhan. Jika orang lain, tatapan ini saja mungkin sudah cukup untuk membuat mereka takut setengah mati. Dapat dibayangkan betapa besar kekuatan yang akan mereka miliki jika mereka benar-benar mengambil tindakan. Benar bahwa hanya lambaian tangan dapat menghancurkan dunia. Jujur saja, menghadapi pemandangan seperti itu, Chu Feng mulai merasa sedikit takut. Namun Chu Feng melirik ke arah kehampaan, dan neneknya masih melihat ke arah makam kuno, dan apa yang terjadi di sini sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Chu Feng mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berbalik untuk melihat orang tua Ye Xiancheng. Orang yang paling berakal sehat di klan abadi Ye sebenarnya adalah seorang pemuda yang usianya kurang dari 100 tahun. Anda ingin tahu asal denyut nadi saya? Tetapi kamu terlalu buta untuk melihat bahwa nenekku lebih berkuasa darimu. Menurutku, di usiamu saat ini, kamu hidup seperti anjing dan bahkan tidak memiliki penilaian dasar. Seperti kata pepatah, orang yang tahu zaman adalah pahlawan, dan orang yang tidak tahu zaman adalah beruang. Tapi kalian berdua bahkan bukan beruang, kalian hanya dua anjing tua yang buta. Chu Feng menatap orang tua Ye Xiancheng dan mengutuk mereka. Ye Xiancheng segera berkata, "Kakak Chu, mereka adalah ayah dan ibuku. Tidak baik bagimu untuk memarahi mereka seperti itu, kan? Saudara Ye, saya tidak berbicara tentang orangnya, tetapi tentang masalahnya. Saya telah berteman dengan Anda. Tapi orang tuamu jelas-jelas ingin membunuhku sekarang. Aku tidak bisa memuji mereka karena melakukan pekerjaan dengan baik, kan?" Kata Chu Feng kepada Ye Xiancheng. Ye Xiancheng terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal. Kekuatan. Berbicara tentang kekuatan di depan formasi besar leluhur kita. Dulu, klanku ceroboh dan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Buka matamu dan lihatlah formasi dan kekuatan seperti apa yang kau hadapi. Seorang manusia biasa ingin melawan kekuatan para dewa. Sekalipun kau menggunakan cara-cara jahat itu lagi, kau tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Kata Ibu Ye Xiancheng. Kau seharusnya membuka matamu dan melihat betapa bodohnya dirimu, kata Chu Feng. Chu Feng, teruslah memarahiku. Semakin keras kamu memarahiku sekarang, semakin menyedihkan nenekmu nantinya. Setelah mengatakan ini, Ibu Ye Xiancheng melakukan beberapa mantra sihir. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Ratusan bayangan emas besar yang mengelilingi dunia ini juga bergerak. Awan bergulung-gulung dan tangan-tangan besar muncul di langit. Mereka serentak mengulurkan tangan besar dan meraih ke arah kapal perang. Ruang angkasa mulai terdistorsi dan bumi mulai retak. Semua orang di dunia ini sudah lama berada dalam kekacauan. Mereka tidak berniat mengamati perubahan di makam kuno, mereka juga tidak dapat melihat perubahan di makam kuno. Penglihatan mereka terhalang oleh tangan besar yang menutupi langit dan matahari. Bagi mereka yang tidak mengetahui kebenaran, tampaknya dunia mereka akan hancur. Bukan hanya dunia ini. Bahkan, kekuatan semacam ini lebih menggemparkan daripada saat Dewi para Dewa menampakkan diri di dunia.
Selama mereka mau, bukan hanya dunia ini saja, melainkan dunia di sekitarnya pun dapat dihancurkan sepenuhnya. Inilah kekuatan formasi leluhur keluarga Ye. Namun, pada saat ini, Nenek Chu Feng merasakan kekuatan formasi leluhur, yang diarahkan padanya. Jadi, tatapannya beralih dari arah makam kuno ke wajah Ibu Ye Xiancheng. Hanya dengan satu pandangan, Ibu Ye Xiancheng kehilangan kepercayaan dirinya sebelumnya dan wajahnya menjadi pucat. Dia melihat ekspresi tertekan di mata Nenek Chu Feng, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itulah postur seorang laki-laki yang sangat kuat. Ledakan. Pada saat ini, nyala api yang agung dilepaskan dari tubuh Nenek Chu Feng. Nyala api itu terbagi menjadi ratusan nyala api dan melesat ke langit seperti naga raksasa. Kecepatannya terlalu cepat. Saat orang-orang bereaksi, api telah membelit telapak tangan dan lengan bayangan besar itu, dan terus menjalar ke lengannya. Tak lama kemudian, bayangan-bayangan besar yang berdiri dan melampaui dunia semuanya terjerat dalam api. Hantu-hantu besar yang tadinya begitu agung, bagaikan dewa yang turun ke bumi, kini memperlihatkan taring dan cakarnya, meronta-ronta karena takut. Namun, ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ledakan-ledakan, api menyembur keluar dan bayangan besar itu pun hancur menjadi abu. Klan Abadi Ye, formasi besar klan Abadi, telah hancur. Kemudian, lautan api yang mengamuk menutupi seluruh langit. Rasa penindasan yang lebih kuat menyebar dari lautan api. Wow, bersamaan dengan klan abadi keluarga Ye, formasi leluhur pun hancur, dan semua yang memegang panah perintah dan mengaktifkan formasi leluhur memuntahkan seteguk besar darah dari mulut mereka. Tidak terkecuali orang tua Ye Xiancheng. Tapi mereka adalah yang terbaik. Pada saat ini, kecuali mereka berdua yang masih mampu berdiri dalam kehampaan, anggota suku lainnya jatuh dari kehampaan seperti burung yang ketakutan. Kecuali mereka yang kuat di alam dewa, semuanya pingsan. Namun, orang tua Ye Xiancheng tidak peduli dengan anggota suku yang terluka. Mereka menatap ke langit dengan putus asa di mata mereka. Lautan api yang menutupi seluruh langit tenggelam dan datang ke arah mereka. Melihat Nenek Chu Feng lagi, Ibu Ye Xiancheng jatuh berlutut di udara dengan suara plop. Dia akhirnya menyadari bahwa perkataan Chu Feng bukanlah ancaman, dan dia memang buta. Aku bahkan tidak menyadari betapa kuatnya orang yang berdiri di hadapanku. Faktanya, bahkan Chu Feng sendiri tercengang. Ia tahu neneknya kuat, tetapi ia tidak menyangka neneknya akan sekuat ini. Formasi leluhur keluarga Ye tidak lemah. Tetapi di hadapan neneknya, ia tak berdaya untuk bersaing. Obral detik demi detik. Itu adalah serangan satu ke satu. Apa artinya ini? Artinya kekuatan mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Nenek, sudah sampai alam mana? Chu Feng menatap neneknya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Chu Feng, tolong biarkan klanku pergi. Pada saat ini, sepasang tangan memeluk kaki Chu Feng. Dia berbalik dan melihat Ye Xiancheng berlutut di depannya. Matanya penuh dengan permohonan. Melihat ini, Chu Feng mencubit formula ajaib dan berteriak ke kehampaan. Nenek, dia harus berbicara. Sekalipun Ye Xiancheng tidak bertanya padanya, dia tetap akan berbicara. Neneknya tidak rasional, dan metodenya jelas dimaksudkan untuk menghancurkan segalanya. Jika dia tidak berbicara, dia dan Dandan akan mati di sini. Dan teriakan inilah yang menghasilkan efeknya. Nenek Chu Feng mula-mula tertegun, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi, namun kemudian dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Saat dia melihat Chu Feng, matanya berubah total. Itu bukanlah sikap seorang pria kuat yang tiada taraf yang berpikir bahwa tidak ada orang lain yang dapat melakukannya selain saya. Namun seorang neneklah yang melihat mata cucunya. Akhirnya, napas manusia muncul dari matanya.